Di zaman yang sangat kuno, di tengah padang pasir yang luas dan sunyi, hiduplah seorang nabi yang saleh bernama Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah sosok yang taat dan penuh iman kepada Allah. Setiap malam, Nabi Ibrahim berdoa dengan penuh harap kepada Allah, memohon agar diberikan keturunan yang akan meneruskan ajarannya. Dan akhirnya, doa Nabi Ibrahim terjawab. Di usia yang sudah lanjut, Sarah mengandung dan melahirkan seorang putra yang mereka beri nama Ishak. Sesuai janji Allah, malaikat mengunjungi Ibrahim dan Sarah, memberitahu mereka bahwa Allah telah mengabulkan doa mereka dan memberi mereka seorang putra, Ishak, yang kelak akan menjadi bapak dari bangsa besar. Ishak tumbuh menjadi pemuda yang saleh dan taat, mengikuti jejak ayahnya dalam beribadah kepada Allah. Ishak menikah dengan seorang wanita saleh, dan Allah memberkati mereka dengan anak-anak, termasuk seorang anak laki-laki yang istimewa, Yakub, yang kelak akan menjadi pemimpin yang hebat. Di sebuah desa kecil di tengah dataran subur, hiduplah Nabi Ishak bersama istrinya yang saleh. Mereka hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan di bawah lindungan Allah yang Maha Pengasih. Suatu hari, berita gembira datang kepada Ishak dan istrinya. Mereka diberkati dengan anugerah dari Allah, seorang anak yang akan menjadi berkat bagi mereka dan umat mereka. Beberapa bulan kemudian, di tengah malam yang sunyi, terdengarlah tangisan bayi yang menyambut kedatangan seorang putra yang baru lahir. Mereka memberinya nama Yakub, dan anak kecil itu tumbuh menjadi anak yang cerdas dan saleh di bawah kasih sayang kedua orang tuanya. Sebelum meninggal, Nabi Ibrahim memberkati Ishak dan Yakub, meminta agar mereka tetap setia kepada ajaran Allah dan menjadikan keturunan mereka sebagai umat yang terpilih untuk menyebarkan cahaya kebenaran di dunia. Dalam sebuah tanah yang subur dan damai, di wilayah yang disebut Tanah Kanaan, hiduplah Bani Israel, keturunan yang dijanjikan. Mereka hidup dalam kedamaian dan kemakmuran, menjalani kehidupan yang diwarnai oleh keyakinan pada Tuhan mereka, dan harapan akan masa depan yang cerah. Namun, keadaan pun berubah. Bayangan kegelapan mulai menjalar, mengancam untuk menelan kehidupan mereka. Sebuah kerajaan besar yang diperintah oleh seorang raja yang zalim, Firaun, telah mengirimkan tentara-tentara untuk menaklukkan tanah Kanaan. Bani Israel terpaksa menjadi budak di negeri asing, dipaksa untuk bekerja di bawah terik matahari dan kejamnya perlakuan. Hidup mereka yang sebelumnya damai dan makmur telah berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Namun, di antara kegelapan itu, ada cahaya harapan yang muncul, sebuah janji yang akan datang dari Tuhan mereka. Dan di tengah kegelapan itu, Tuhan akan mengirimkan seorang nabi yang akan memimpin Bani Israel menuju cahaya, menuju kebebasan dari perbudakan yang menjemukan. Namanya adalah Musa, dan ia adalah nabi pilihan Allah. Pemandangan matahari terbenam di padang gurun Mesir. Di tengah padang gurun, terdapat lahan-lahan yang subur yang diolah dengan perbudakan oleh Bani Israel. Mereka bekerja keras di bawah terik matahari, dengan sorotan sinar matahari yang memperlihatkan kelelahan dan penderitaan mereka. Dahulu kala, di tanah Mesir yang subur, hiduplah Bani Israel. Mereka yang pernah hidup dengan damai dan kesejahteraan, kini dipaksa menjadi budak di bawah cengkeraman Firaun yang zalim. Firaun, sang penguasa yang kejam, memaksa Bani Israel untuk bekerja tanpa henti. Mereka dipaksa merenungkan keadaan mereka yang berubah, dari pemilik tanah ke orang yang tertindas. Dalam kegelapan malam di antara lembah sungai Nil, seorang bayi yang akan menjadi penyelamat Bani Israel dilahirkan. Namanya adalah Musa, yang akan menjadi utusan Allah untuk membebaskan bangsa yang tertindas. Sementara itu, Nabi Musa, yang dilahirkan dalam waktu yang krusial, tumbuh dalam kegelapan istana Firaun, meskipun tidak pernah melupakan asal-usulnya. Di dalam hatinya, Nabi Musa merasakan panggilan yang mendalam untuk membebaskan bangsanya dari perbudakan. Dia tahu, dia harus berdiri di hadapan Firaun dan meminta kebebasan bagi Bani Israel. Dan dengan hati yang penuh keyakinan, Nabi Musa akhirnya menghadap Firaun, si penguasa yang sombong, untuk menuntut kebebasan bagi Bani Israel. Namun, apakah Firaun akan mendengarkan permohonan Nabi Musa? Atau akan tetap berlaku zalim dan keras kepala? Di tengah malam yang gelap di Mesir, kemurkaan Allah mulai terasa. Firaun, sang penguasa zalim, menolak membebaskan Bani Israel meskipun telah diberi peringatan. Firaun berkata, "Aku tidak takut pada ancaman Allah atau nabinya. Aku adalah tuan di tanah ini, dan tidak ada yang bisa menggagalkan keputusanku."
dan Allah mengutus hukuman pertamanya, sungai Nil berubah menjadi darah yang mengalir. Namun, hati Firaun tetap keras, dan dia tidak memperhatikan peringatan itu. Bencana demi bencana menyapu negeri Mesir, mulai dari belalang menyerbu ladang-ladang, langit menjadi gelap, dan diselimuti oleh lalat, dan hujan es yang menyengat turun dari langit, merusak tanaman, dan harta benda Mesir. Tetapi Firaun tetap bersikeras pada keangkuhan, dan penolakannya. Dalam ketakutan, dan kehancuran, Firaun dan bangsanya menyadari kekuatan Allah yang mereka lawan. Namun, masih ada lebih banyak ujian yang menanti mereka, karena perjalanan Bani Israel menuju kebebasan belum berakhir. Di hadapan Laut Merah yang luas, Bani Israel berdiri dengan ketakutan dan kekhawatiran yang mendalam. Di belakang mereka, terdengar gemuruh pasukan Firaun yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Namun, di tengah keputusasaan mereka, Allah memperlihatkan kekuasaannya yang luar biasa. Dengan mukjizatnya, Allah membuka jalur di tengah laut yang dalam, memungkinkan Bani Israel untuk berjalan di daratan kering di dasar laut yang biasanya tidak bisa mereka lewati. Sementara itu, di belakang mereka, pasukan Firaun berhenti kaget saat mereka melihat keajaiban yang terjadi. Namun, ketika Firaun memerintahkan mereka untuk mengejar, mereka dengan berani melompat ke dalam air, mengabaikan bahaya yang mengancam. Bani Israel bergerak maju melalui jalur yang terbuka, melewati dinding air di kedua sisinya, dengan tatapan terpana dan penuh syukur. Ketika Bani Israel hampir mencapai sisi lain, Allah memerintahkan air laut untuk kembali ke tempatnya semula. Bani Israel yang aman di sisi lain, sedangkan di belakang mereka, pasukan Firaun dan kereta-kereta perang mereka tenggelam dalam air yang kembali menyelimuti laut. Dengan tangan yang kokoh, Nabi Musa membimbing Bani Israel melewati Laut Merah yang terbelah, menuju kebebasan yang mereka rindukan. Di tepi pantai yang kini aman, mereka merasakan keajaiban yang hanya Allah saja yang mampu ciptakan. Dalam momen ini, cahaya kebebasan menyinari setiap wajah, dan doa-doa syukur memenuhi udara. Mereka merayakan pembebasan mereka dari perbudakan yang menindas, dan pengharapan baru mereka dalam hati mereka. Setelah keluar dari Mesir, Bani Israel memasuki padang tandus dan keras. Mereka berjalan selama berhari-hari di bawah terik matahari, mencari air dan makanan. Namun, tidak ada yang mereka temukan di sekitar mereka, kecuali pasir dan batu. Berpuluh-puluh hari berlalu tanpa adanya pertanda harapan. Bani Israel merasa putus asa dan kehilangan arah. Namun, dalam keputusasaan mereka, mereka terus berdoa kepada Allah untuk memberi mereka petunjuk dan pertolongan. Malam pun tiba, dan Bani Israel berdoa di bawah langit, yang berubah warna menjadi jingga saat matahari terbenam. Mereka memohon kepada Allah, untuk membimbing mereka, melalui cobaan ini. Allah mendengar doa Bani Israel, dan memerintahkan Nabi Musa, untuk mendaki Gunung Sinai. Di sana, Allah akan memberikan Taurat sebagai panduan, bagi umatnya. Nabi Musa mendaki puncak gunung, di mana ia berkomunikasi secara langsung dengan Allah, di tengah gemuruh petir dan kilat. Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa sebagai panduan bagi Bani Israel. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Nabi Musa turun dari Gunung Sinai membawa Taurat, hukum Allah yang suci. Bani Israel menerima Taurat dengan penuh kegembiraan, dan berjanji untuk mematuhi setiap ajaran yang terkandung di dalamnya. Meskipun telah diberi banyak mukjizat, beberapa di antara Bani Israel terus melakukan pemberontakan dan menyembah berhala, mengabaikan petunjuk Allah. Allah menunjukkan kebesarannya dengan mengirimkan hukuman, seperti badai dan petir, sebagai peringatan bagi mereka untuk kembali kepadanya. Namun, meskipun dihukum, beberapa di antara mereka masih terus melakukan pemberontakan dan mengabaikan ajarannya. Akhirnya, sebagai hukuman terakhir atas kedurhakaan mereka, Allah menjatuhkan keputusan untuk menghukum Bani Israel dengan berkeliling di padang tandus selama bertahun-tahun. Dalam penyesalan dan taubat, Bani Israel menyadari kesalahannya dan bersumpah untuk setia kepada Allah, mengharapkan rahmat dan ampunannya. Setelah perjalanan panjang di padang tandus, Bani Israel tiba di perbatasan tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah. Nabi Yusuf memimpin Bani Israel dalam penaklukan tanah Kanaan. Mereka menghadapi berbagai suku dan kota yang kuat, termasuk kota Yeriko yang dikelilingi oleh tembok yang kokoh. Dengan bimbingan Allah, Bani Israel menggunakan strategi yang cerdik. Mereka berjalan mengelilingi kota Yeriko sekali sehari, selama 6 hari, sementara para imam membawa tabut perjanjian di depan mereka. Pada hari ke-7, ketika para imam meniup sangkakala,
semua orang bersorak dan tembok kota Yeriko runtuh dengan ajaib. Bani Israel kemudian menaklukkan berbagai kota dan wilayah lain di tanah Kanaan dengan keberanian dan iman mereka kepada Allah. Mereka mendirikan basis di kota-kota yang mereka kuasai dan memulai proses pembangunan kembali negara mereka di tanah yang dijanjikan oleh Allah. Setelah mengalami berbagai cobaan dan ujian, Bani Israel akhirnya mencapai puncak kejayaan mereka di bawah kepemimpinan Nabi Daud. Nabi Daud, pahlawan perang yang dihormati, membangun kota-kota dan istana megah, termasuk kota Daud yang menjadi pusat kekuasaannya. Putra Nabi Daud, Sulaiman, diangkat menjadi raja setelahnya. Dia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan kaya hikmat. Salah satu prestasi terbesar Nabi Sulaiman adalah pembangunan Bait Suci di Yerusalem sebagai tempat ibadah bagi umatnya. Di bawah pemerintahan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Bani Israel menikmati masa keemasan dengan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan merata. Karena kebijaksanaan dan kemegahan kerajaannya, Nabi Sulaiman menerima kunjungan dari para tamu terkenal, termasuk Ratu Balkis dari Sabah. Namun, di tengah semua kejayaan ini, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah yang telah memberikan segala keberkahan dan kemuliaan kepada mereka. Setelah kematian Raja Sulaiman, kerajaan Bani Israel mengalami perselisihan yang memuncak antara para pemimpin suku. Inilah awal dari pembelahan kerajaan yang akan mengubah sejarah Bani Israel. Para pemimpin suku yang ambisius memperebutkan kekuasaan dan memecah belah kerajaan. Suku-suku di utara membentuk kerajaan Israel, sementara suku-suku di selatan membentuk kerajaan Yahuda. Kerajaan Israel di utara dipimpin oleh pemimpin yang ambisius, sementara kerajaan Yahuda di selatan tetap setia kepada keturunan Raja Daud. Kerajaan Israel dan kerajaan Yahuda saling berperang untuk memperebutkan wilayah dan kekuasaan. Perselisihan ini membawa kehancuran dan penderitaan bagi kedua kerajaan. Akibat perselisihan dan persaingan yang berkepanjangan, kedua kerajaan mengalami kehancuran dan penindasan dari bangsa-bangsa tetangga. Akhirnya, Bani Israel mengalami pembuangan dari tanah air mereka, tersebar di seluruh dunia, sebagai akibat dari kehancuran kerajaan-kerajaan mereka. Ketika kekuasaan Bani Israel mulai memudar, bangsa Asyur yang kuat datang menaklukkan mereka. Setelah ditaklukkan oleh Asyur, banyak dari Bani Israel diasingkan dari tanah air mereka dan dipaksa hidup di tanah Asyur. Bani Israel hidup dalam keadaan sulit di kota Babel, tetapi mereka tidak kehilangan harapan. Mereka mempertahankan keyakinan mereka dan memimpikan kembali ke tanah air mereka. Pada saat yang tepat, Allah mengirim bangsa Persia untuk menaklukkan Babel, dan dalam kejayaan mereka, Bani Israel diberi kesempatan untuk kembali ke tanah air mereka. Dengan sukacita dan harapan yang membara, Bani Israel kembali ke tanah air mereka, siap untuk memulai kembali hidup mereka di bawah perlindungan dan keadilan Allah. Setelah kehancuran Bait Suci di Yerusalem, Bani Israel berada di bawah kekuasaan Romawi. Kehidupan sehari-hari Bani Israel diwarnai oleh keberadaan pasukan Romawi yang mengawasi mereka. Nabi Isa, seorang nabi yang dihormati oleh Bani Israel, muncul pada masa ini. Meskipun mengajarkan perdamaian dan kasih, Nabi Isa menimbulkan kontroversi di antara pemimpin agama Yahudi dan Romawi. Akhirnya, penolakan oleh otoritas Yahudi dan pengkhianatan oleh salah satu muridnya menyebabkan penangkapan dan penyaliban Nabi Isa. Kematian Nabi Isa memunculkan perasaan sedih dan kebingungan di kalangan pengikutnya. Namun, keyakinan dalam ajaran-ajarannya tetap kuat di kalangan umatnya. Setelah kepergiannya, pengikut Nabi Isa melanjutkan misi untuk menyebarkan ajaran-ajaran beliau di seluruh dunia. Bani Israel tersebar di seluruh dunia dalam apa yang dikenal sebagai diaspora. Mereka melarikan diri dari kekuasaan Romawi yang mematikan. Namun, di tanah asing, mereka menemukan keberanian untuk bertahan dan membangun kembali kehidupan mereka. Mereka belajar menyesuaikan diri dengan budaya baru, sambil tetap mempertahankan warisan mereka. Diaspora Bani Israel juga menciptakan pemikiran dan kontribusi yang cemerlang dalam berbagai bidang seperti seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Namun, di balik segala pencapaian mereka, ada kerinduan yang mendalam untuk pulang, dan dengan setiap generasi, harapan akan kembalinya ke tanah Kanaan terus hidup dalam hati mereka. Dan pada akhir zaman, di tengah keemasan tanah Kanaan, Nabi Isa akan datang untuk memimpin umat manusia menuju keadilan dan perdamaian. Akhirnya, di bawah bimbingan Nabi Isa,
Bani Israel dan umat manusia lainnya hidup bersama dalam perdamaian abadi di tanah Kanaan.